Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan rasulullah. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa semangatnya ini. Tidak ada yang ngantuk meskipun cuaca yang cukup terik. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, dan yang terpenting mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya, baik, silakan dipimpin doa oleh saudari Nia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kita sudah mulai dengan berdoa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran dari anak-anak pada pagi hari ini. Ada yang tidak hadir? Ya. Saya kira hadir semua ya. Dan alhamdulillah kalian diberikan kesehatan untuk bisa hadir di sekolah melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini ya, kita akan membahas tema yang berbeda dibandingkan dengan tema minggu lalu. Kalau sekarang kita akan membahas tentang bab yang sangat luar biasa, dan insya Allah anak-anak ini sangat mengidam-idamkan ini besar-besar betul-betul terwujud sesegera mungkin. Karena calonnya sudah ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 2 tahun, sehingga pengen segera-segera mempercepat prosesi yang bernama dengan pernikahan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pernikahan, maka Bapak akan bertanya kepada anak-anak terkait dengan pelajaran minggu lalu. Ya. Terus apa korelasi pelajaran kita minggu lalu dengan pembahasan kita yang sekarang tentang pernikahan? Kalau minggu lalu kita membahas apa, Syifa? Minggu lalu bahasan kita apa? Bekerja keras dan tanggung jawab. Sekarang adalah pernikahan. Silakan yang bisa menyampaikan korelasi antara kerja keras dan tanggung jawab dengan pernikahan itu apa? Ya silakan. Oke. Dinda silakan angkat tangan. Kayaknya Dinda ini sudah siap untuk segera lulus, segera menikah. Ya. Silakan Dinda. Jadi Dinda. Hubungan antara tanggung jawab, kerja keras dan pernikahan itu, jadi di suatu pernikahan pasti mempunyai tanggung jawab yang besar, dan di setiap hubungan pernikahan pasti salah satu contoh terutama pihak suami harus melakukan pekerjaan yang untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Korelasi antara bekerja keras dan tanggung jawab kaitannya dengan pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh saudara kita Dinda dan juga Syifa, bahwasanya kerja keras itu bagian daripada pernikahan, tanggung jawab itu juga meliputi dari sebuah pernikahan. Pernikahan yang tidak dilandasi dengan tanggung jawab maka akan amburadul. Juga sebaliknya. Baik anak-anak, itu tadi ya tentang korelasi daripada dua pembahasan kita yang minggu lalu dan sekarang. Selanjutnya Bapak akan tayangkan satu momentum ya, video bisa kalian cermati bersama tentang pernikahan ini sebagai bagian daripada menggugah nalar kritis kalian untuk bisa mengeksplor pemahaman-pemahaman berkaitan dengan pernikahan. Oke, silakan disimak baik-baik. Setelah itu nanti silakan di antara kalian ada yang memberikan statementnya berkaitan dengan video yang ada di atas. Nah, ini adalah contoh pernikahan
pernikahan orang muda terkaya saat ini. Mafir Ahmad, oh salah ya? Sambil dilihat, sambil menganalisa kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari 10 video di atas. Baik, silakan ada yang bisa menyampaikan dari pemahaman saudara tentang apa yang ada di depan tentang pernikahan. Ada? Ya. Apa ini? Sudah paham ya? Mas Reza, apa? Siap? Ada calonnya kan? Belum. Baik. Ya sudah ada. Jadi kalau melihat video di atas dan di depan ini kita khususnya Bapak itu pada versi 4 tahun yang lalu. Bagaimana kondisi bergetarnya tangan pada saat akan memulai ikraf dan qabul. Kelihatannya mudah ketika diucapkan. Qabul itu nikah, batas wijah, bibarin madkur itu kalau bahasa Arab. Bahasa Maduranya engkau terima dan sebagainya gitu. Tapi ternyata ketika pelaksanaan tidak semudah yang kita bahas. Baik, anak-anakku, ini adalah gambaran tentang video pernikahan. Selanjutnya Bapak akan meminta anak-anak ya, berdiskusi. Maka saya akan bagikan LKPD, lembar kerja kalian, yang mana di situ ada materi atau pembahasan yang harus kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, menganalisa, mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi berkaitan dengan pernikahan secara Islam. Baik, sudah diterima LKPD semuanya? Silakan dicermati. Lalu silakan dibagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan masing-masing materi tentang pernikahan secara umum. Kelompok 1 dikomandoi oleh Naomi, membahas tentang pengertian pernikahan, dalil dan hukum-hukumnya. Kemudian kelompok 2 dikomandoi oleh Salwa, berkaitan dengan rukun syarat pernikahan dan kewajiban suami istri ya. Silakan sambil disimak ya, link ya, bisa dilihat dari di YouTube-nya, di medianya masing-masing yang tadi ada linknya di situ ya. KPD silakan dicek, itu mati video yang Bapak bagikan di situ, kemudian sambil didiskusikan hasilnya bagaimana. Kelompok 3 membahas tentang proses perceraian dan lain-lainnya ya, bagaimana. Kita tahu di Indonesia ini marak sekali namanya perceraian. Apa yang menyebabkan perceraian itu terjadi dan sebagainya. Sedangkan sisi mana saya kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk mendiskusikan sama-sama, berdiskusi bersama. Tidak ada yang main-main sendiri, fungsikan HP-nya itu dengan baik untuk mencari bahan materi dan juga menelaah video tayangan yang sudah kalian terima masing-masing. 15 menit dari sekarang, Bapak akan selalu mengawasi dan juga akan menilai setiap kerjaan-kerjaan diskusi kalian maupun nanti ketika pada saat presentasi. Ya, silakan dimulai diskusi kelompok dengan baik, mulai dari sekarang.
perwakilan. Ya, siapa yang menyampaikan bisa Rida, bisa Eva, bisa salah dalam yang melakukan kegiatan dengan syarat dan rukunnya ini meskipun ada perbedaan, tetapi yang paling fundamental itu apa menjadi syarat wajibnya dilakukan. Baik, nanti kalau kalian sudah menikah silakan minta mahar yang baik yaitu calon suami. Pastikan dulu ada calon. Kalau tidak ada, baik, Bapak Tiga, silakan. Ini pembahasannya cukup panjang ya, karena berkaitan dengan perceraian. Ada talak, ada khulud, ada li'an, ada ilah, ada zihar, ada rujuk, ada masa iddah. Ini harus betul-betul kita pahami supaya jangan sampai kita sembarangan sudah mengatakan talak. Kalau seorang laki-laki sudah mengatakan talak, baik itu main-main maka bisa menjadi serius dan jatuh malah. Silakan dilanjutkan. Baik, waktunya 15 menit sudah usai. Selanjutnya nanti setelah ini silakan menyampaikan hasil diskusinya di depan dengan semangat luar biasa dan lain sebagainya supaya teman-teman yang lain paham dan bisa mengambil hikmah di balik semuanya tentang pernikahan. Silakan kelompok 1 dulu diwakili oleh siapa? Naomi Reza Hidayat. Silakan maju ke depan. Siapa yang menyampaikan argumentasinya yang betul-betul baik, lalu pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik akan menjadi penilaian yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengertian dalil dan hukum pernikahan dalam Islam. Jadi pengertian dari pernikahan sendiri itu, pernikahan artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Dengan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam yang merdeka. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga akad yang kuat atau misalkan golizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan setengah ibadah. Lalu ada dalil pernikahan yaitu di surat Az-Zariyat ayat 49 yang membaca bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Selanjutnya, ini ada beberapa hukum nikah. Yang pertama adalah wajib, dikarenakan seseorang yang sudah mampu secara lahir dan batin tetap memiliki dorongan seksual yang tinggi sehingga beresiko Masuk ke dalam perzinaan. Yang kedua, bisa dikatakan sunnah dikarenakan seorang yang sudah mampu secara lahir dan batin tapi dorongan seksual yang tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa mengendalikan diri dan tidak dikhawatirkan akan berzina. Yang terakhir adalah haram, yaitu seseorang laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah dan tidak mampu melakukan hubungan seksual. Sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan bila ada yang kurang jelas. Silakan. Oke, ada
silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaannya Hana. Tadi bertanya mengapa ketika kita sudah melaksanakan pernikahan maka kita tuh dianggap melaksanakan juga sholat ibadah. Nah, demikian pula penjelasan yang disampaikan di Al-Qurtubi. Beliau mengatakan siapa yang menikah berarti telah menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu bertakwalah kepada Allah untuk setengah yang kedua. Makna hadis ini bahwa kita akan melindungi orang dari zina, sementara menjaga kehormatan dari zina termasuk salah satu yang mendapat jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan surga. Beliau mengatakan siapa yang dilindungi Allah dari dua bahaya maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yaitu dilindungi dari dampak buruk mulutnya dan kemaluannya. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Lina, yaitu pertanyaannya hukumnya apa bagi seseorang yang memutuskan untuk tidak menikah. Jadi isi menjawab ya, hukum tidak menikah dalam Islam diperbolehkan dengan catatan karena penyakit atau belum menemukan jodoh yang terbaik untuknya. Hal ini tidak menjadi dosa bagi dia, lain halnya jika tidak ingin menikah karena tidak memiliki harta yang Oke, baik. Kelompok sudah dijawab semua? Baik, luar biasa ya. Jadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana hukumnya kalau dia memutuskan untuk tidak menikah? Mas Reza, mungkin salah satunya atau tidak? Tidak ya, sama tidak ya. Jangan sampai karena kenikmatan dunia itu adalah salah satu dengan menikah, tetapi juga bisa masuk surga dengan menikah, bisa masuk neraka dengan menikah. Tinggal tadi yang sudah disampaikan bagaimana menyikapi terkait dengan itu. Silakan untuk di. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 sudah luar biasa menyampaikan tentang pengertian hukumnya. Jadi kita tahu ya, mengumpulkan dalam istilahnya adalah antara laki-laki dan perempuan itu dijadikan satu menjadi sebuah ikatan yang mana itu sudah halal dalam melakukan hubungan apapun itu. Seksual halal selama ada unsur pernikahan. Maka anak yang dilahirkan akan menjadi jelas dari keturunan. Makanya hukumnya apa tergantung menyesuaikan ya. Selanjutnya kelompok 2 itu disampaikan, mungkin nanti juga lafaznya nanti bisa kita bahas, kita pelajari, kita hafalkan. Siapa tahu setelah ini lulus ya, Mas Kukus atau Mas Rafa mau menikah bisa lanjut. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang syarat pernikahan, rukun pernikahan, serta hak dan kewajiban bagi suami istri. Yang pertama, kami akan membahas tentang syarat pernikahan. Jadi syarat pernikahan yang pertama beragama Islam, yang kedua bukan mahram, yang ketiga wali nikah bagi perempuan, yang keempat dihadiri saksi, yang kelima sedang tidak ihram atau berhaji, yang keenam bukan paksaan. Selanjutnya, rukun nikah. Yang pertama, terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Dua, adanya wali atau wali dari calon pengantin perempuan. Yang ketiga, dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki untuk menyaksikan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Yang keempat, diucapkan ijab dari pihak wali perempuan apa yang mewakilinya. Yang kelima, diucapkannya kabul dari pihak pengantin pria apa yang mewakilinya. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama kewajiban suami terhadap istri. Suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti pakaian dan tempat tinggal, dan memenuhi nafkah batin kepada istri seperti cinta, kasih sayang dan perhatian. Yang kedua ada kewajiban istri terhadap suami. Istri wajib patuh dan taat kepada suami. Menaati suami merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati selama dalam batas kebaikan dan sesuai dengan ajaran Islam.
suami wajib ditaati oleh istri dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang makruh. Yang keempat adalah istri atas suami. Istri berhak mendapat mahar dari suaminya. Mahar merupakan hak mutlak seorang wanita yang dinikahi dengan penuh kerelaan. Nah, terus nanti dari kami apa ada yang mau ditanyakan? Silakan mau tanya. Oke, Andrea, silakan ditanyakan. Saya ingin bertanya, ini untuk misalnya ada pernikahan yang berbeda agama itu diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Oke, selanjutnya apa? Agustina. Kenapa? Jadi tadi kan salah satu dari penikah itu wali dari calon istri. Nah, ketika wali dari salah istri yang saya itu kan ayah kandung, kalau nggak ada itu siapa yang menghasilkan? Terima kasih. Masih? Langsung dijawab? Luar biasa. Silakan jawab Mbaknya. Izin menjawab pertanyaannya Siva. Jadi menikah beda agama itu hukumnya dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Meskipun sekarang pemerintah sudah memperbolehkan, tetapi tetap dalam agama itu tidak diperbolehkan. Jadi izin menjawab pertanyaannya Naomi. Jadi jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah kayak kakek, buyut atau saudara laki-laki saya ibu, paman dan seterusnya berdasarkan tuntutan nasab. Jika wali nasab dari keluarga tidak ada, alternatifnya adalah wali hakim yang syarat dan ketentuannya pun telah dihapus. Ya sudah. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan untuk nomor 2. Ini ya. Silakan ditutup. Apabila ada kekurangan, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahapan selanjutnya kelompok 3 ya. Tadi sudah dibahas rukun dan syaratnya. Jadi kalau mau menikah siapkan itu semuanya, elemennya. Karena kalau tertinggal satu dari antara rukun, maka pernikahan tidak sah. Yang paling penting calonnya harus ada. Naomi, kalau belum ada calon jangan memaksakan diri. Silakan kelompok 3 ada mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sedikit dari materi kelompok 1 dan kelompok 2 yakni pernikahan. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh pernikahan. Untuk yang pertama adalah memenuhi kebutuhan fitrah, yang kedua menghindari perusakan moral, yang ketiga mewujudkan ketenangan jiwa, dan yang keempat menyambung keturunan. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai perceraian. Jadi perceraian dalam Islam sendiri itu berarti melepaskan status ikatan perkawinan atau memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri. Untuk hukum perceraian dalam Islam itu ada beragam, tergantung kepada masalah yang dihadapi dan juga proses mediasinya. Untuk hukum yang pertama adalah perceraian wajib. Jadi perceraian wajib ini terjadi ketika suami dan istri itu tidak dapat lagi berdamai, bahkan setelah ada dua wakil dari pihak suami dan juga pihak istri. Biasanya permasalahan ini akan dibawa ke pengadilan, dan jika pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya. Nah, hukum yang kedua yaitu perceraian sunat. Ketika terjadi syarat-syarat tertentu seperti suami yang tidak bisa menanggung kebutuhan istrinya, atau ketika sang istri tidak bisa menjaga martabatnya lagi dan sang suami tidak lagi mampu untuk menghidupnya, maka hukum perceraian ini adalah sunat. Selanjutnya, tiga adalah hukum perceraian makruh. Seperti yang kita tahu, makruh itu diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan. Perceraian ini terjadi jika istri itu memiliki akhlak yang mulia dan agama Islam yang baik. Nah, jadi sang suami itu tidak memiliki alasan yang jelas untuk menceraikan sang istri, maka hukum perceraian ini menjadi makruh. Untuk hukum perceraian yang keempat adalah perceraian mubah atau boleh. Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan perceraian itu hukumnya mubah. Seperti ketika suami tidak lagi memiliki keinginan nafsunya, atau ketika istri belum datang haid atau telah putus haidnya. Selanjutnya, terakhir ada perceraian haram, yaitu terjadi ketika seorang suami menceraikan istrinya ketika sang istri masih dalam keadaan haid atau nifas ataupun dalam keadaan suci, namun pada saat
tentang manfaatnya apa. Ya, tadi sudah disampaikan pada anak tentang manfaat kawin dan juga nilai. Siapa nikah pada kan sudah tahu manfaatnya. Jadi kesimpulan kita dari pembahasan pernikahan ini kita menuju satu hadis dari Rasulullah, ya masyarakat salat masyarakat berdoa pada Rasulullah. Makanya pemuda ini dikhususkan pemuda ya, tapi yang di depan ini kan pemudi, jadi tidak mempunyai kaitannya. Maka yang pemuda, Mas Reza, Mas Rafi dan lain sebagainya ini harus siap. Wahai para pemuda, barang siapa mampu untuk menikah, mampu menikah di sini adalah bisa mampu menafkahi secara lahir dan batin. Kalian tersebut mau menikah, sudah punya pekerjaan, karena dari kita bekerja keras, dia sudah mau bertanggung jawab menafkahi secara batinnya juga, maka menikah. Karena apa? Ini Allah belum masuk, karena dengan menikah itu akan bisa menjaga pandangan mata. Jadi yang biasanya lirik sana lirik sini itu dengan menikah sama tidak. Wasal dengan farji dan menjaga kemauan. Ya, karena berbahaya kalau tidak segera menikah sedangkan sudah mempunyai kemampuan, maka khawatirnya nanti dia mencari jalan yang salah. Karena alhamdulillah ketika kita ya melihat fenomena dunia harus kita hindari. Ini fenomena terjadi di masyarakat kita. Ya, membeli untuk mengambil hasil asupan ini adalah bagian daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan yang terakhir adalah bagaimana tadi disampaikan tentang perceraian. Jangan sampai pernikahan ini kita nodai dengan perceraian. Meskipun pernikahan itu kata Nabi sah-sah saja, tetapi sesuatu yang dibenci. Kalau bisa dipertahankan. Kalau tidak bisa dengan jalan kemaslahatan, maka perceraian bisa menjadi solusi. Yang penting setelah bercerai tidak ada lagi saling ya marah-marah apalagi punya anak. Itu ya. Baik, terima kasih pertama untuk kelompok kemarin. Silakan kembali. Baik, tadi sudah dibahas semuanya dengan sangat baik dari penjelasan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan Bapak sudah menguatkan sedikit tentang itu. Silakan nanti anak-anak mengembangkan sendiri ya. Dan selanjutnya tugas RTL dari Bapak adalah silakan hafalkan surah Al-Quran di surat An-Nisa yang berkaitan dengan pernikahan dan juga lafaz-lafaz ijab dan qabul. Ini pertemuan akan datang akan kita coba uji pemahamannya tentang hafalan itu. Jangan-jangan belum ada yang hafal, ya. Jangan-jangan sudah hafal dan sudah menikah di antara kita. Wah, luar biasa. Ya. Mas Reza sudah menikah? Belum. Ya, baik. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi untuk mengakhiri kita belajar kita siang pagi hari ini, maka mari saya sampaikan SMA Negeri 17 Surabaya. Anak-anak menjawab bisa ya. Biar penutup lebih semangat. SMA Negeri 17 Surabaya bisa. Yeah. Alhamdulillah pertemuan kita pagi hari ini sudah selesai dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar karena kebodohan itu diakibatkan karena kita malas untuk belajar. Ya. Kesuksesan diraih oleh seseorang yang betul-betul serius dalam belajar dan juga menggemari ilmu pengetahuan itu sendiri. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.